Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TDF Programming. Sekarang kita akan lanjutin lagi tutorial kita tentang pengenalan HTML dasar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang heading, paragraf, dan atribut, dan kita akan lanjutin dengan komentar dan formatting. Oke, langsung saja. Seperti biasa kita akan membuka text editor, dan teman-teman bisa buat folder baru di tempat folder yang teman-teman simpan kemarin, dan di sini kita akan buat pertemuan 3. Oke, kalau dapat nama foldernya itu jangan pakai spasi agar di URL nanti tidak ada tambahan karakter lagi. Biasanya kalau kita menambahkan spasi itu biasanya ditambahkan persen ya. Oke, kita create. Biasanya kita memasukkan folder ke dalam text editor itu di drag ya. Jadi kita menggunakan cara yang berbeda pada kali ini. Jadi kita menggunakan open folder, atau bisa teman-teman pilih di open folder di sini. Oke. Jadi di sini kita pilih folder mana yang akan kita masukkan ke dalam text editor. Ketika sudah dipilih, pencet OK, dan sekarang kita akan membuat file HTML-nya. Index.html. Oke. Dan kita buat struktur HTML. Pertama, di title kita akan ubah namanya dengan pertemuan 3. Oke. Dan sekarang yang akan kita bahas pertama itu adalah tentang komentar. Apa sih fungsi dari komentar di HTML? Sebenarnya ada dua fungsi dari komentar. Yang pertama itu adalah memberikan informasi di barisan kode kita. Yang kedua, bisa menaktifkan atau menonaktifkan barisan kode kita. Komentar kita tidak akan ditampilkan ke dalam web atau ke dalam browser kita. Untuk menuliskan komentar, teman-teman bisa pencet Ctrl/ pada keyboard. Pada saat kita ingin menuliskan teks di dalam komentar, maka warna teks akan menjadi berubah tergantung tema text editor yang teman-teman gunakan. Kalau di sini warnanya warna hijau ya. Tapi tergantung, kalau teman-teman menggunakan tema yang berbeda, mungkin warnanya juga berbeda. Terus, gimana cara menonaktifkan kode kita? Teman-teman pilih salah satu kode atau baris yang ingin teman-teman nonaktifkan. Di sini, pada barisan 5, kita ingin menonaktifkan meta. Jadi, sama saja sih caranya. Tekan Ctrl/. Jadi, kode meta itu tidak akan ditampilkan ke dalam browser, dan juga tag meta itu dinonaktifkan, jadi tidak ada berfungsi sedikit pun. Dan sekarang untuk mengaktifnya lagi, pencet Ctrl/ lagi. Nah, gitu. Bagaimana kalau kode kita itu banyak yang harus kita nonaktifkan? Teman-teman bisa blok kodenya dan pencet Ctrl/. Nah, sama aja. Oke. Untuk mengaktifkannya, tekan sekali lagi. Jadi untuk komentar itu aja sih ya. Kita akan menuliskan komentar dalam setiap tag yang akan kita gunakan untuk format. Dan selanjutnya kita akan membuat heading agar kita mengingat tag yang pernah kita gunakan pada video sebelumnya. Agar teman-teman ingat juga ya. Yang pertama kita buat heading 1. Dan di sini judul halaman kita itu adalah pertemuan 3, komentar, dan formatting. Oke, kita sudah memiliki judul, dan nanti kita juga membuat paragraf juga sih ya. Nah, setelah itu kita masuk ke formatting. Nah, formatting itu sering kita jumpai pada saat bekerja di Office ya, seperti Word atau Libre yang menggunakan Linux, atau yang serupa dengan itu. Nah, contohnya seperti memberikan tulisan tebal, garis miring enggak juga, bukan garis miring, teks miring gitu, underline, dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman bekerja di Office pasti pernah dengar. Nah, formatting yang kita bahas pada HTML ini ada 10 tag HTML, jadi cukup banyak tag yang akan kita gunakan pada video ini. Nah, format yang pertama kita gunakan yaitu adalah untuk menebalkan tulisan ya, yaitu bold. Kalau
di Office itu adalah bold. Jadi tag untuk menebalkan tulisan itu adalah B. Jadi teman-teman bisa pencet enter aja. Kalau misalkan tidak ketemu, bisa pencet Ctrl space. Jadi dia akan mencari tag apa yang ada tulisan B-nya. Jadi kita pencet enter. Tapi ini belum rapi ya, kita hapus dulu. Oke, kita akan buat komentarnya di tag B tersebut, bahwa kalau tag B itu gunanya untuk memberikan tulisan tebal. Jadi kita berikan informasi ke text editor kita agar nantinya teman-teman mau membuka pertemuan 3 atau pertemuan selanjutnya, teman-teman tahu tag ini fungsinya untuk menebalkan tulisan. Jadi kita buat komentarnya bold. Baru kita buat tagnya B, enter. Jadi selanjutnya kita akan tulis tulisan yang terserah ya teman-teman mau nulis apa. Kalau di sini saya akan buat ini adalah tulisan tebal. Oke. Setiap blok itu kan ada komentar di awalnya dan isi informasinya. Jadi kita tutup isi informasinya sampai di sini komentarnya. Jadi ini adalah end bold. Nanti kita mau lihat lagi, oh jadi text bold itu sampai sini. Dan selanjutnya kita save dan kita coba buka di browser. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Coba kita bandingkan dengan teks biasa, gimana tampilannya. Sekarang kita buat tulisan tanpa ada tag. Jadi kalau tulisan tanpa ada tag itu, browser akan mengetahui kalau teks tersebut adalah plain text. Yang biasa kalau plain text itu adalah ekstensinya adalah txt, bukan HTML. Tapi bisa juga kita masukin. Nah, misalkan kita mau nulis hello. Nah, kita save. Kita refresh. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi ada perbedaan ya. Tapi ini nggak efektif kalau kita menggunakan plain text. Nanti teman-teman akan menjadi kesulitan untuk merubah sesuatu atau pengen merubah tampilan atau gimana gitu kan. Jadi kalau plain text itu nggak efektif. Format yang kedua adalah strong. Strong adalah kuat ya. Tampilannya itu hampir sama sih dengan bold, tapi nah ada tapinya sih, fungsinya berbeda dengan bold. Tampilannya kalau ditampilkan ke dalam browser itu sama persis. Jadi tagnya atau kita tulis dulu komentarnya ya. Di sini adalah strong. Tagnya adalah strong juga. Dan isi di dalam strong itu kita buat text strong. Kita buat baris ya, agar teksnya itu ke bawah. Selanjutnya kita buat juga baris di sini. Apa sih perbedaan bold dengan strong? Jadi kalau bold cuma hanya menebalkan teks, tapi strong itu menebalkan teks dan menekankan teks tersebut penting. Jadi teks tersebut sudah tebal tapi penting lagi. Nah gitu. Jadi kita tutup dengan end strong. Oke, jadi udah selesai ya. Kita save. Kita kembali ke dalam browser, refresh. Oke, tampilannya sama ya. Format yang ketiga. Oke, format yang ketiga adalah italic. Nah, teman-teman pasti tahu ya italic itu apa. Italic itu adalah membuat teks kita menjadi miring. Nah, yang penting teman-teman jangan sampai miring. Oke, teks miring kita buat komentarnya adalah italic. Tagnya yang kita gunakan adalah I, cuman itu aja. Oke. Untuk membuat teks miring isinya adalah ini adalah teks miring. Oke. Dan kita beri baris. Kita beri baris baru. Kita tutup komentarnya. And italic. Kita save. Refresh. Nah, jadi teks kita itu menjadi miring. Ada juga nih yang sama tampilannya itu dengan italic, tapi fungsinya sama dengan strong, yaitu adalah emphasize.
apa ya tulisannya, emphasize kalau nggak salah gitu ya tulisannya. Emphasize ini akan menampilkan teks di dalam browser itu miring, tetap miring, tetapi fungsinya berbeda dengan italic. Fungsinya sama dengan strong, bahwa teks itu sangat penting, lebih menekankan teks itu penting. Jadi scriptnya itu kita buat teksnya yaitu adalah ini adalah teks emphasize. Oke, kita buat baris. Kita buat baris di sini agar ke bawah. Kita tutup komentarnya. Emphasize. Oke. Sekarang kita udah menggunakan tag baru 4 buah. Tenang, 6 lagi. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima adalah small. Yaitu kalau dari bahasanya yaitu small, kecil ya. Kita membuat teksnya itu menjadi kecil dengan teks dari teks normal. Misalkan teks normal kita itu adalah paragraf. Ya, kita buat di sini komentarnya dulu. Small. Small. Terus kita beri tagnya ya. Enggak, kita beri paragraf dulu. Paragraf. Kita gunakan paragraf. Sekarang kita buat sekarang itu aja lah. Sekarang kita buat tulisan. Nah, sekarang kita buat tulisan kecil. Teks kecil akan saya beri small. Jadi small kecil. Nah, gitu. Sekarang kita beri baris BR dan kita tutup komentarnya. Kita ketik di sini and small. Kita save dan refresh di sini. Ini adalah tag emphasize dan ini adalah tag small yang kecil. Selanjutnya adalah tag yang keberapa lagi nih ya? Yang keenam ya. Yang keenam itu adalah mark. Mark itu mirip dengan memberikan stabilo ke dalam teks kita. Ya, memberi background ya gitu ya. Oke, kita buat di sini mark. Kalau nggak salah di Visual Studio Code ini tidak ada snippet mark ya. Kalau nggak salah ya. Sekarang kita buat mark. Nah, kan nggak ada. Jadi kita harus membuatnya secara manual. Mark. Di sini ada. Nggak ada. Dan text mark itu kita isi. Ini adalah text mark. Kita beri baris. Kita tutup komentarnya. And mark. Oke, kita refresh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dia memberi background. Selanjutnya adalah delete. Nah, delete ini fungsinya yaitu bukan menghapus teks ya, tapi mencoret teks. Kita buka, ini adalah delete gitu. Tagnya adalah del. Yaitu ini adalah teks delete. Enggak, kita bahasa Indonesia, coret. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita beri BR baris, kita tutup komentarnya and delete. Oke. Nah, kita refresh. Kira-kira tampilannya kayak gitu. Selanjutnya adalah memberikan underline atau garis bawah di teks kita. Nah, teman-teman pasti tahu ya underline atau garis bawah. Tagnya yaitu adalah ins. Kita buka dulu komentarnya. Kita buat di sini garis bawah. Tagnya adalah ins. Ini adalah teks underline. Teksnya underline. Nanti tampilannya akan bergaris bawah. Kita beri baris. Dan di sini kita tutup komentarnya. N garis bawah
bagusnya sih underline ya, biar gaul. Underline. Oke, jika teman-teman capek rasanya, save terus refresh, save terus refresh. Jadi ada di sini, ada di Visual Studio Code itu ada fiturnya auto save. Teman-teman bisa centang aja di sini biar setiap ada pengetikan atau perubahan di teks kita, dia langsung save. Kita tinggal refresh aja. Nah, jadi gitu text ins, tag ins untuk memberikan garis bawah. Oke, yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah subscribe. Nah, bukan subscribe ya. Subscribe itu di channel ini. Oke, teman-teman, subscribe aja channel ini. Biar saya jadi semangat gitu. Biar jadi semangat membuat videonya. Oke, yang ke-9 adalah subscribe. Subscribe ini membuat teks kita itu sedikit ke bawah dari teks normal. Kira-kira seperti pangkat gitu. Kalau pangkat kan itu ke atas, tapi kalau subscribe itu ke bawah. Oke, kita buat di sini komentarnya sub itu aja. Teks tagnya itu adalah sub. Tapi kalau sub ini, kalau kita melihat ada perubahan, kita harus buat paragraf. Paragraf ini adalah teks sub. Pada tulisan sub akan saya beri sub. Gimana pula ngomongnya ya. Kita hapus subnya. Sub, di dalamnya ada sub. Subscribe aja ya. Nah, kira-kira kayak gitu deh. Kita tutup komentarnya, and sub. Kita refresh. Nah, kira-kira tampilannya kayak gitu. Dan ada lagi kebalikan dari sub, yaitu adalah superscript. Nah, superscript itu yang saya bilang tadi adalah pangkatnya. Kita buat di sini komentarnya sub. Komentarnya adalah sub. Kita buat pakai angka lagi ya. Kita buat paragraf. Nah, 2 kita sub pangkat 2, studi kasusnya tentang matematika, dikali 3 sub 2. Jadi tampilannya itu teman-teman bisa lihat nanti. Jadi kita buat di sini sama dengan berapa ya hasilnya? Gak tahu juga. Nantilah cari kalkulator. Oke, kita refresh. Oke, kira-kira tampilannya kayak gini ya. Dan hasilnya cari sendiri. Jadi itulah 10 tag yang kita gunakan untuk formatting. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.